Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, sebahagia kita melihat ya sementara klasmen La Liga, karena Barcelona berada di puncak klasmen dan sebentar lagi juga Barcelona akan berhadapan dengan Benfica di knockout Liga Champions ya, tanggal 6 Maret ya. Dan hari ini gue kasih dulu pembahasan yang akan kita sharing hari ini, kita menjadikan bahan obrolan. Yang pertama adalah Neymar ini ternyata nggak main-main untuk balik ke Barcelona. Nah, jadi di episode sebelumnya gue udah sempat bahas tentang gue menolak Neymar. Sekarang ada tapinya nih ya. Jadi Neymar sekarang nggak main-main, dia sudah cukup serius ke Barcelona dan Barcelona sekarang mempertimbangkan kembalinya Neymar untuk memperkuat Barcelona. Itu satu, nanti kita bahas. Selanjutnya adalah speech dari pemain ya, entah di presscon atau di media sosial masing-masing atau dari media-media Barcelona, karena gue ngerasa beberapa speech dari pemain ini sangat luar biasa. Kayak Szczęsny ngomong, itu gue ngerasa Szczęsny ini filsuf ya ternyata ya. Lu sadar gak sih, kita nih cinta banget sama Szczęsny gitu, kita terlalu cinta, orangnya terlalu lovable. Nah ini gue menduga nih Szczęsny nih filsuf nih sebenarnya, nih ilmuwan gitu. Nanti gue akan bahas dia ngomong apa aja. Ada Lamine Yamal juga, ada Casado juga. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai siapa aja yang pantas menjadi starting line up Barcelona berhadapan dengan Benfica. Ya, kalian juga boleh seperti biasa untuk memprediksikan starting line up, dan boleh bilang yang ini gak usah main, yang itu gak usah main, yang ini main babak kedua aja, boleh banget ya. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih yang lagi nonton video gue, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang dibayar sama temennya. Kenapa gue selalu mendoakan kalian biar sehat? Ini gue sedikit sharing, ini singkat aja ya. Gue sedang cedera teman-teman, sakit, gue ngerasa sakit di tulang belikat nih. Gue nggak tahu nih belikat atau yang jelas di sini ada tulang. Gue ngerasa sakit di sini ketika gue ketawa, ketika gue melakukan pergerakan yang ekstrim, ketika gue batuk atau gue berada dengan posisi tubuh yang nggak seperti biasanya. Ini gue ngerasa sakit dan gue sedang terkena yang namanya muscle strain. Apa itu muscle strain? Mudah-mudahan kalian gak kena nih, apalagi kalian orang-orang yang sering olahraga. Muscle strain ini adalah ya, itu sebuah cedera di bagian otot ya, yang dialami karena olahraga berlebihan, karena olahraga yang sangat diforsir. Nah, jadi ketika otot-otot kita sedang kaku, ketika otot-otot kita belum panas, tiba-tiba kita melakukan olahraga yang di luar kemampuan fisik kita, itu kita biasanya mendapati cedera muscle strain. Nah biasanya tuh kalau kalian yang main bola tanpa pemanasan, itu di kaki lah, di bagian punggung, di pinggang. Ini gue lagi di sini nih, ini gue sakit banget ya. Jadi advice-nya adalah, gue sangat menyarankan buat kalian yang olahraga nih, itu harus banget yang namanya warming up, pemanasan dulu. Apapun olahraganya, pemanasan. Setelah itu kalian harus melakukan pendinginan setelah pemanasan, stretching lagi ya. Nah, kenapa gue sedikit cerita dulu? Karena kemarin gue main bola itu dari jam 8:30 sampai jam 10:30. Tapi gue main itu sekitar 90 menit 90 menit nonstop. Paling stopnya minum doang, main lagi. Stopnya minum doang, main lagi. Ya, 90 menit dalam keadaan hujan. Dan ketika datang gue langsung main. Gue tanpa melakukan yang namanya pemanasan, warming up, gue gak lakukan itu karena gue datang telat. Dan alhasil gue mengalami cedera di bagian otot yang namanya tadi gue bilang muscle strain ya. Gue saat itu main bola sama Coach FC itu, kalau kalian tahu, Coach Justin, Hanif, Panji, dan lain-lain. Nah gue mengalami itu. Jadi saran gue adalah sebelum olahraga apapun olahraganya, memang harus banget yang namanya warming up teman-teman. Oke? Gitu aja sharing kali ini. Nah sekarang kita kembali ke pembahasan. Nah ini pembahasan yang pertama, Neymar ke Barcelona. Awalnya gue ngerasa ini rumor-rumor naik-naikin media aja, media-media nyari engagement aja. Ternyata enggak. Ya Neymar butuh Barcelona
untuk fase pembugaran biar dia bisa main lagi di Piala Dunia 2026. Ya, itu ya visi dan misi Neymar. Nah, sementara karena dia ngerasa ya udah dah di Santos nih dia bisa bugar tapi levelnya takutnya turun gitu. Tapi sementara kalau ke Barcelona dia ngerasa ya bugar tetap terjaga, dapat trainingnya juga, dapat kebutuhan muscle-nya juga, dan levelnya itu pasti meningkat gitu. Biar apa? Biar nanti kalau di Brazil dia akan mencapai top performnya lah, walaupun nggak prime tapi top perform itu. Nah tadinya gue ngerasa udah ya udahlah, nggak usah, kita mau era baru kok, new era, kenapa datengin pemain-pemain lama kayak gitu. Nah di sisi lain Neymar juga pengen gabung ke Barcelona dan dia mengatakan bahwa gue nggak apa-apa gaji kecil, yang penting gue ngerasain lagi main di level tertinggi sepak bola dunia. Ya, jadi Neymar rela diturunkan gaji yang jauh ya, sehingga dia mendapatkan gaji yang kecil pun nggak apa-apa, yang penting dia dapat treatment atlet ya, level dunia, dan dia dapat level kompetisi dunia, kelas dunia buat di Brazil. Sementara dari Barcelonanya sendiri yang tadinya kayak nggak, sekarang era baru gitu. Barcelona sudah mulai mempertimbangkan kembali kedatangan Neymar. Kenapa? Karena Neymar bisa menjadi tempat wisata katanya. Ya, Neymar bisa menjadi tempat wisata. Dia bisa mendatangkan beberapa lebih penonton yang akan datang ke Camp Nou. Atau justru Neymar tentang penjualan tiket berarti ya. Atau Neymar justru dalam penjualan merchandise ini bisa meningkat lagi. Nah, jadi kalau cari jalan tengahnya, mutualismenya di situ. Dia Neymar punya kepentingan, Barcelona punya kepentingan. Cuma rendahnya gaji Neymar berapa? Dia pernah rekor gaji transfer termahal ke Al Hilal, gaji termahal ke Al Hilal, terus ke Santos, balik ke Barcelona. Berapa gitu? Murahnya berapa? Itu yang jadi pertanyaan. Kalau misalkan dapat gaji yang di bawah Balde atau sekasado lah, seanak-anak akademi, ya gue nggak apa-apa banget. Tapi kalau setidaknya kecilnya tapi memberatkan, gue nggak mau. Ya gue nggak mau ya, gue nggak bisa bilang kita, mungkin lo ada yang mau kali. Karena secara statistik, secara data, penjualan jersey Neymar sama Pedri yang sekarang pun saat masih ada Neymar masih menang Neymar. Ya, sama siapa yang sekarang paling laku saat ada Neymar, sama Lewa pun masih menang Neymar gitu. Sama Lamine Yamal pun masih menang Neymar. Jadi karena emang dia icon juga, sosok juga. Nah, gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue pengen tahu dulu kecil gajinya berapa buat seorang Neymar nih. Kalau masih di atas anak-anak La Masia, masih sekonde, woi, nggak usah ya. Pun secara komposisi dia bisa ditaruh flank kiri, dia bisa ditaruh second striker kayak di Brasil. Kalau misalkan dia ditaruh kiri, ini gue paling setuju gitu. Dia jadi cadangan Rapinya si Neymar nih. Tapi ketika Neymar main atau Yamal atau Neymar yang starting line up, Rapinya yang rotasi sama Yamal. Cuma kayak terlalu berat gitu buat geser Rapinya sekarang gitu, enggak. Itu aja. Menurut kalian gimana guys? Silahkan di komen, oke? Sekarang kita ke preskon pemain Barcelona ya. Ada si Casado, Szczęsny, terus ada Lamine Yamal. Sebelumnya gue ngelihat ada di viral TikTok tuh nyanyian ada gini na 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 na, hey. Kayak gue punya deh kalau buat nyanyian gitu buat Barcelona deh. Ya kan? Siapa? Ada Lamine Yamal si bocil kematian, skillnya menawan bikin lawan ketakutan. Nah. Aduh, gue ngapain begini? Ada si Pedri yang tampil menawan, bikin takut lawan, mainnya sangat menawan. Wah, diulang-ulang doang itu mah. Ada Ansu Fati yang duduk di bangku cadangan, seperti benda mati, bikin fans geregetan. Nah, gini. Ada Lewandowski yang sudah aki-aki, dia tegap berdiri,
masih kuat lari. Ya. Ada Frankie De Jong main di lini tengah. Terkadang dia De Jong, terkadang dia lengah. Aduh, gue ngapain sih guys? Gak apa-apa lah guys, hiburan bulan puasa ya. Oke, langsung aja kita ke Szczesny ya. Szczesny mengatakan bahwa ada yang bilang, bagaimana kalau lu sering melakukan kesalahan gitu. Kata Szczesny, saya tidak terlalu memikirkan kesalahan gitu. Yang saya fokus adalah saya tetap menjaga gawang biar tidak kebobolan. Ya, saya akan terus berbenah. Bahkan di sini Ter Stegen bilang, jika kamu membutuhkan sesuatu yang saya bisa bantu, katakan saja, aku akan datang padamu, kata si Ter Stegen. Jadi Szczesny ngerasa senang. Lalu Szczesny dibilang, kontrak gimana? Kata wartawan. Lalu Szczesny mengatakan, seharusnya kontrak, kalau berbicara masalah kontrak, saya akan meninggalkan Barcelona di bulan Juni ini. Tetapi situasi sekarang adalah saya senang, keluarga saya senang, istri saya senang, anak-anak saya senang berada di sini, dan saya juga senang memiliki keluarga seperti Barcelona. Aduh, terharu Szczesny. Ya. Dan saya akan membuka kemungkinan apapun yang terjadi, kata si Szczesny. Ini yang paling kelas nih jawaban Szczesny. Ditanya, kenapa lu gak pernah kelihatan stres? Kata wartawan. Terus Szczesny bilang, apa untungnya saya stres? Dengan saya stres, saya tidak mendapatkan apa-apa. Dengan saya stres, saya tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi buat apa saya stres? Orang ada rokok. Nggak ada rokoknya, nggak ada. Nggak, dia jadi kayak, kenapa kita ngelihat Szczesny tuh kayak nggak ada panik-paniknya, keringetnya nggak keluar, mukanya selalu menyenangkan gitu, auranya selalu positif dan happy. Ya, dia emang udah tenang, dia udah tahu, dia kayak udah tahu hidup mau ngapain, tau gak lu? Kita kan kalau ditanya, lu hidupnya sebenarnya mencari apa sih? Ya gue hidup buat ngukur diri gue lah, biar setinggi apa gue, sebisa apa gue hidup di dunia, semampu apa gue berjalan, sejauh apa gue berjalan, nanti ujung-ujungnya juga mati. Szczesny tuh kayak udah tahu, udah ini abis ini kalah, kalau ini gue belum kalah, oh ini menang, ini gue blunder tapi bisa gue manfaatin, ya ini imbang. Szczesny bro, filsuf deh itu ya. Dan yang paling menarik Lamine Yamal brother, ya, Lamine Yamal bilang, saya bermain bola bukan mengejar atau mengukur diri saya dengan statistik, tapi saya bermain bola untuk orang-orang yang menikmati sepak bola. Kelas gitu bro. Bocah 17 tahun ngomong gitu. Sekali lagi gue bilang, Lamine Yamal mengatakan, saya bermain bola bukan untuk mengejar statistik dan untuk mengukur statistik, tapi saya bermain bola itu untuk orang-orang yang ingin menikmati sepak bola. Yang gue bilang kelas ini bro, ini bukan jago lagi, kelas bro. Ya, jadi buat kalian ya yang anak-anak kelahiran 90-an atau orang-orang Gen-Z yang belum sempet nonton Lionel Messi, kalian gak perlu khawatir lagi, karena dengan kalian melihat Lamine Yamal, kalian bisa melihat, oh ada Messi-Messinya nih orang. Ya, jadi aduh gimana ya, sport dan seni gitu, sport dan seni ini gue nganggap levelnya itu udah bisa dinikmatin di atas sport ya. Kalau lu pengen sport, kalau lu pengen olahragawan, banyak atlet-atlet yang pola hidupnya teratur, banyak atlet-atlet yang kelihatannya nih nggak ada celahnya nih, latihan tiap hari, bikin ngejar statistik, ngejar hal-hal individu, trofi individu, ngejar hal-hal trofi buat tim, bagus banget untuk level sport dan atlet. Tapi bagi seorang seniman seperti Lionel Messi, seperti Lamine Yamal, dia ngejarnya udah bukan itu. Dia hanya ingin bikin kita semua seneng, diri dia seneng, kita semua seneng, dan secara tidak langsung dengan dia melakukan hal-hal yang menurut dia
dan yang dia lakukan itu menyenangkan, semua trofi-trofi, semua gelar-gelar individu, semua sportnya sudah berada di tangan dan sudah bisa diraih atau bahkan sudah ada di dalam kandungan seni tersebut. Kelas. Ya. Jadi kalau selama ini yang lu pilih si A atau si B, oh si A nih ikon sepak bola, si A nih kalau jadi atlet lihat si A, ya bener, orang ini levelnya seni mahal. Kalau di sini harus nyapa ini dulu, nah ini udah nggak nyapa ini lagi, ini udah tercapai, jadilah ini, yang ini kan masih di sini, aduh, udah ini. Oke, langsung aja Benfica nih gimana nih bro, gue mau nanya sama lu, ayo. De Jong gimana De Jong? Mainin gak? Gavi gimana Gavi? Mainin gak? Hah? Kabar terbaru adalah sepertinya Barcelona tidak memainkan Gavi. Dan Gavi hari ini dia tidak ikut latihan bersama Barcelona. Kalau kabar dari Hansi Flick, Gavi ini mengalami demam. Ya, jadi demam beneran. Gavi jadi gara-gara demam beneran dia gak ikut latihan dan belum tentu menjadi starting line up. Ya, itu demam beneran yang sakit. Kalau main Gavi kan demam panggung, kerasa kerusuk. Ini demam beneran yang sakit. Ya, Gavi kan ada si Gavi mainnya gerasa kerusuk, suka nusuk-nusuk dan suka nubruk-nubruk. Ya, jadi kabar terbaru bahwa yang cedera Bernal, Stegen, Christensen masih cedera, Ansu Fati juga demam, gue nggak tahu udah sembuh apa belum karena dari 2 minggu lalu masih demam. Pablo Torre ya masih dipasung sama Hansi Flick, gue nggak tahu kabarnya gimana, masih diikat Pablo Torre. Dan Olmo nampaknya akan menjadi pilihan utama di second striker nih, gue ngerasa juga bagus lah ya. Dan kita dikasih pilihan, lu mau lihat Araujo Kubarsi atau lu mau lihat Martinez Konde. Nah, itu tuh yang justru kalian pertimbangkan tuh. Lu mau lihat siapa tuh yang ada di situ. Oke. Kalau dari gua, Szczęsny kiper. Ini Araujo kalau pertandingan penting gini suka ngadi-ngadi kadang-kadang nih. Szczęsny kiper, back tengah Inigo Kubarsi. Sorry Araujo ya. Kanan tetap Konde, kirinya walaupun Gerard Martin kemarin golin, gue kirinya Balde. Double pivot lawan Benfica. Kalau kita lihat dari head map-nya si Casado, bagaimana dia merebut bola, bagaimana dia ngejar bola. Di tengah sudah pasti Pedri dan tandemnya adalah Casado. Buat gua, terserah lu mau De Jong enggak apa-apa. Di depan sudah pasti Olmo, kanan Lamine Yamal, sebelah kiri Rafinha, striker Robert Lewandowski. Itu ya. Padahal kalau mau gambling atau kalau mau ngasih menit bermain, Gavi udah dikasih menit bermain gitu. Gue lebih menantikan kayak ya benar-benar si Pablo Torre ini. Gavi udah lihat segitu Gavi gitu. Pablo Torre nih yang pengen gue lihat dan pengen mencapai. Nggak usah 180%-nya Pablo Torre aja lah. 100 kayak harus main reguler gitu. Ini 80%-nya aja kasih. Kayak Arda Güler di Madrid. Begitu ya. Jadi itu starting lineup gue guys. Szczęsny, Kubarsi, Inigo, Konde, Balde, Casado, Pedri, Yamal, Olmo, Rafinha, Robert Lewandowski. Yang perlu kita ingat, dulu kita kebobolan sama Darwin Núñez di Benfica. Benfica ini, gue lupa mainnya di mana ya, di Barca dulu apa? Jadi ya Alot Portugal, dia di Liga Portugal lagi di peringkat 2, di atasnya Sporting, di 3-nya Porto. Jadi memang dia title contender juga. Jadi dia lagi memperebutkan gelar juga. Bukan tim ecek-ecek, ada Angel Di Maria di situ, Otamendi masih ada di situ, dan ya serem-serem juga lah ya. Alot ini pasti Alot. Itu prediksi lineup dari gua. Gavi ntar dulu, jangan dimainin dulu. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, kalau udah silakan di komen argumen gue yang mau dipatahkan, silakan ngobrol di komen YouTube gua. Terima kasih buat kalian yang udah beli merchandise Lamine Yamal mengubur Madrid di tanah Arab dan Lionel Messi, GOAT yang sesungguhnya.
Kali ini gue mau bikin lagi Pedri guys ya. Pedri, lihat nih kayak apa kerennya baju merchandise dari Pakar Bola. Tunggu di nanti gue akan lempar di udara. Oke? Vamos, selamat berpuasa, selamat sahur, selamat berbuka.